Ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang di Jurang Jeruk. Teman-teman sekalian, saat ini kita sedang acara Camp Quran ini. Apa itu Camp Quran? Itu acara ngecamp para penghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya ngecamp, tapi juga ada baca Quran. Siapa yang ngecamp? Para penghafal Quran. Makanya namanya Camp Quran. Bagi teman-teman yang penasaran nih, lokasi di mana? Lihat view-nya hutan pinus, ya kan, suasana sejuk, kemudian vibe-nya tenang banget gitu ya. Di sini namanya Jurang Jeruk di Magelang. Dari awal masuk aja sudah insya Allah puas lah gitu. Kesannya itu seperti melihat kampung halaman penuh hutan. Masya Allah. Terus lumayan adem juga, jadi excited karena bener-bener itu keluar dari keramaian itu sih, Mas. Kayak beneran ini tuh nyatu sama alam banget. Ada suara airnya, suara burungnya, suara rimbun, dan serba alam tanpa gangguan duniawi gitu. Memang saya berkeinginan dulu mencari lokasi camping Quran itu yang bernuansakan hutan pinus. Ya, alhamdulillahnya tempat ini cocok lah untuk pelaksanaan camping Quran ini. Lapar asli, Mas, capek banget. Alhamdulillah ya, dari Jogja itu ke daerah Magelang kita diberikan rezeki oleh Allah hujan. Ayo, persiapan. 10 menit lagi kita akan berangkat. Dari kamar, ayo. Sudah siap-siap, belum nih Mas Anit? Udah, ayo. Lanjut kita ke lantai 3, ayo, lantai 3. Singkat cerita ya, perjalanan kemarin mulai dari siang hari ya. Alhamdulillah, persiapan cukup matang, udah dimasukkan semua barang-barang di pickup, di teraga. Itu sangat membantu kita biar nggak banyak barang bawaannya ya. Jam 2 top kita akan berangkat. 1, 2, 1. Keluar, persiapan. Dan dari awal keberangkatan sudah antusias ya. Quran campnya mau kemana? Tahu nggak? Mau ke Merapi, Mas. Jurang Jeruk. Pernah ke sana belum? Belum. Excited. Ya, semoga Quran Camp kali ini lebih membekas di hati. Persiapan. Terlalu ribut ya. Ini Mas, mirip es krim. Es krim apa? Es krim kul-kul. Es kul. Jangan lupa bawa jas hujan ya. Oh, siap. Insya Allah 5 menit, 10 menit lagi kita akan berangkat. Let's go. Gimana situasi langit? Cukup mengkhawatirkan ini. Tapi kita berharap semoga minimal tidak hujan lah. Langsung kita pakai karena melihat cuaca yang mendung. Kalau tiba-tiba terang gimana? Bismillahi. Tawakkaltu. Ala Allahi. La haula. Wala quwwata. Illa billah. Ya udah, bismillah dulu kita berangkat. Bertolak dari Yogyakarta menuju Magelang. Let's go, kita berangkat. Oke, let's go. Bismillah. Hujan deras, akhirnya kita menepi dulu, kita pakai jas hujan. Apa ya, yang namanya cuaca kan itu sesuatu yang kita nggak bisa prediksi kan. Ini hujan deras kayak gini, nanti sampai sana kegiatan akan gimana? Gamesnya bakal gimana? Alhamdulillah telah berjalan mungkin sekitar 15 menit. Sampai di perbatasan Jogja Magelang itu Bener-bener terang, kayak jalan tuh nggak habis diguyur hujan itu. alhamdulillah ternyata terang benderang. Sebelum sampai lokasi, mendekati lokasi itu treknya lumayan ekstrim ya. Sebetulnya agak menegangkan ketika sudah masuk hutan-hutan karena ini benar jalan seperti ini atau enggak gitu Mas. Tapi jadi menikmati perjalanan karena suasana langsung berubah ya Mas. Suasana dari kota langsung belok, langsung ketemu desa. Oh ini beneran Quran Camp gitu ya Mas. Sayangnya mungkin tadi ketika di jalan kami bertemu sama truk ya. Jujur lumayan ini ya, kaget gitu. Truk yang tidak diduga hampir memblok satu jalan pedesaan yang kita lewati ya. Untung karena bawa motor jadi bisa nyelip-nyelip aja gitu.
Justru pengalaman yang cukup menarik dan kayak unforgettable gitu. Alhamdulillah kami bersama rombongan Mendaratkan langkah kaki di area Jorang Jero ini. sampai ke tempat camp Quran kali ini. Alhamdulillah. Di sini kita tadabur alam, di mana harapan kami ketika kita tadabur alam semakin mengetahui betapa besarnya nikmat Allah dan kebesaran Allah yang kita rasakan saat ini. Allahu Akbar. Itu bisa berdampak terhadap kehidupan kita. Semakin bertakwa, semakin semangat ibadahnya, semakin rajin untuk melakukan amal kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di lokasi camp Quran ini justru dengan keadaan yang terang, sejuk. Waktu kita terbatas sekali dengan kepadatan agenda yang sangat banyak sekali. Berkaca dari kisah Nabi Ibrahim. Wa ma ja'alna alhamdulillahi rabbil alamin. Quran Camp 3 Juni. Baik, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Kaki, mulai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada games dan Gamenya super seru sih, walaupun singkat. Mengasah kekompakan juga. Seru dan menyenangkan bersama teman-teman. Saya kasih waktu 30 detik untuk memikirkan nama kelompok. Saya kelompok Bang Ojak. Siapa kita? Siapa kita? Kita Bang Ojak. Kelompoknya berenam, namanya Hexagon. Hexagon. Jaya, jaya, jaya. nama kelompoknya Victor. Victor ya. Victor. Cikidap. Siap, victory. Itu tuh udah cukup membakar semangat untuk memulai kegiatan camp itu sejak awal. 3, 2, 1. Paling asik tuh di games tepung. Game start. Oke. Kan lucu wajahnya ya. Itu tantangan tersendiri, kita harus ngempet ketawa. Yang asik sih yang tadi sih yang bola Mas, sampai nabrak kameramen deh. Ini loh. Yang paling ujung suruh lari ya, saya yang lari. Akhirnya nggak fokus nabrak tadi. Gak apa, tapi kameramen nggak selamat Mas. Paling asik sepertinya game yang kami menangkan. Oke, pemenangnya adalah tim Bang Ojak. Game kedua mungkin tidak terlalu menyenangkan karena kami kalah ya. Dul. Woi, yang mana dul? Kita dapat 5. Kami punya orang dia. 7. Jatuh aja. Nggak usah diambil, jatuhin aja. Habis. Oke. Hasilnya alhamdulillah kita mendapatkan satu kemenangan. Oke, berarti skor akhir Bang Ojak 2, Alhamdulillah kami bisa menyabet dari 3 perlombaan 2 kemenangan. Hexagon 1, dan Victor 0. Ya, oke. Berharapannya victory, tapi ternyata nggak ada satupun game yang kami menangkan. nggak apa-apa Mas, menang kalah itu biasa. Ya semoga besok victory lah Mas ya. Kita masih ada games berikutnya besok. Insya Allah jelajah besok pagi, timnya sama, orangnya sama, dengan nama yang sama. Belum ada selebrasi sebelum sampai garis finish. Masih optimis Mas, jangan kendor. Pesan untuk tim Victor, hati-hati besok hari. Hexagon! Jaya! Sini, semoga selamat. Good luck ya. Jadi suasana besok bakal seru banget pasti. Silakan setelah ini teman-teman bisa persiapan untuk makan dulu, kemudian persiapan sholat maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la illallah.
Insya Allah di camping Quran ini kita mengambil tema yaitu Journey with Al-Quran, perjalanan bersama Al-Quran. Reviving heart. Menghidupkan hati, Inspiring lives. Inspirasi kehidupan. Journey with Al-Quran, Masya Allah. Kalau nggak ada AI, saya yakin nggak bisa buat ini. Saya pikir juga untuk acara ini juga sebagai selamat datang buat anak-anak yang baru ya. Yang baru angkat tangan coba. Sebagai santri baru di Rumah Tafid. Di Rumah Tafid saya angkatan 5 ya, baru. Adik-adik sekalian, para santri dan senior-senior santri. aku di angkatan pertama. Angkatan kedua, Mas. Angkatan 3. Angkatan yang keempat. Betul-betul minta tolong tanamkan Al-Quran itu memang benar-benar dalam hati. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Thalibul ilm secara umum dan hufazul Quran secara khusus. Ya, tentu jalan hidup mereka beda dong sama anak-anak pemuda biasa. Mereka adalah orang yang menenteng kemana-mana kalamullah di hati mereka, menunjukkan lewat amal mereka, lewat ucapan mereka, lewat tindakan mereka. Sehingga Al-Quran itu tidak semata-mata menjadi hafalan, tapi juga menjadi amalan dan kebiasaan seorang hufazul Quran. Oh, sana mereka sedang mempersiapkan bakar-bakar. Antar oleh Ustadz Nazar, Masya Allah. Oh, ternyata ini caranya. Keren nih. Tinggal menunggu saja. Untuk lokasinya ibu-ibu nanti. Di mana? Hop. Di sini ya? Yes. Udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Oh iya, sini aja. Sini. Masya Allah. Itu buat ganjil. Ini. Ya, ini. Sini aja. Ya, perjalanan menghafal Quran di Rumah Tafid itu berlika-liku ya, karena dulu pertama kali ngafal kondisinya kuliah, terus sempat masuk ke dunia kerja, di mana awal-awal kerja tuh benar-benar halaqah malam tuh bisa dikatakan hampir selalu ada fase hilang waktunya karena ngantuk. Coba kita tanya-tanya di bagian sini ada teman-teman yang lagi kupas-kupas. Mas Razak dari mana ini, Mas? Dari tadi. Ya banyak lika-likunya ya, terutama ya kalau ada media sosial tuh kan maksiat tuh mudah diakses tuh, lebih mudah daripada hal baiknya gitu. Kita mau prepare buat bakar-bakar. Karena kan kalau misalnya decide buat menjadi penghafal Quran, ya mau nggak mau kan, ya maksudnya udah hafal terus dijaga kan, menjaga diri dari hal-hal yang kemungkinan tuh bisa merusak gitu, merusak hafalannya. Nanti insya Allah start sholat malam jam berapa, Ustaz? Start sholat malamnya jam 3:30. Jam 3:30 teman-teman. Tapi bangunnya jam 3. 3 ya, jam 3 mulai. Jam 3 udah mulai bangun. Saya tidak lahir dari keluarga yang merupakan seorang penghafal Quran. Saya tidak hidup dari lingkungan yang menuntut untuk menghafal Al-Quran. Sampai kepikiran untuk bagaimana kalau menghafal Quran dengan serius gitu. Siapa yang mau? Kirain mau disuap. Alhamdulillah sejauh saya berdiri sebagai seorang muslim, boleh dibilang nggak pernah sedekat dengan Al-Quran dan secinta itu dengan Al-Quran setelah saya memutuskan diri untuk pindah ke Rumah Tafid MPD. Apa anugerah yang saya dapatkan, yang saya rasakan dari bisa menghafal dan mempelajari Al-Quran, saya tuh merasakan ketenangan gitu. Saya tuh merasakan kayak Allah tuh dekat gitu. Pokoknya ini hukumnya wajib. Sholat sunnah yang hukumnya wajib adalah sholat tahajud di Quran Camp. Bisa di Rumah Tafid. Alhamdulillah setelah mendaftarkan diri ke Rumah Tafid, Allah memberikan petunjuk, lebih mengerti bagaimana harus menjalani hidup karena Al-Quran juga salah satu petunjuk. Dan bagi saya menghafal Al-Quran dengan serius adalah menghafal, memahami, memungkinkan. Halo, Assalamualaikum. Bangun, ayo. Istiqiz. Ayo, bangun, hey. Sekarang kita persiapan untuk melaksanakan sholat malam. Ibadah itu katanya para sahabat, di antara ucapan Umar bin Khattab, ibadah itu memang pembiasaan. Jadi bukan sekedar pemaksaan, bukan sekedar kalimat perintah. Ibadah itu harus ada pembiasaan. Dinginnya ini dingin yang enak, bukan dingin yang menusuk tulang.
Halo, assalamualaikum. Pakai mic biar Pakai mic ya. Ayo bangun. Wah, ini. Kemudian di sini kita tetap menghidupkan malam kita dengan ibadah yang mulia yaitu Qiyamul Lail. Maka mudah-mudahan nanti vibe-nya ini terus hidup ketika mereka kembali ke asrama. Minyak berat gitu. Alhamdulillah minyak. Kita menghayati perhatian. Lebih hangat. Apa ya, kalau AC itu suhu 24 lah, 24, 20 ya, nggak sampai di bawah itu. Jadi pulang dari sini bukan hanya teringat dengan sosis bakarnya, dengan kaki kambingnya, ya kan, tapi ingat dengan ritual ibadahnya. Ya, pokoknya teman-teman yang sudah persiapan bisa menuju ke terpal ini. Ya, kalau dampak Quran itu sangat-sangat besar sekali bagi kehidupan saya. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Ketika hati itu sedang gundah gulana, sedang disibukkan dengan dunia, itu sangat-sangat resah dan tidak nyaman. Tapi ketika hati itu dimasuki dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita resapi, kita tadaburi, maka hati itu akan menjadi tenang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim qadirin 'ala ay yuhyiyal. Contohnya aja ketika hati kita ini tenang, kita mudah untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ketika hati kita itu tidak tenang, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan dunia sendiri, itu sangat susah sekali untuk berbuat kebaikan, terutama berbuat kebaikan untuk orang lain. Untuk diri sendiri aja susah, apalagi berbuat untuk orang lain, seperti itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Kemudian agenda kita juga habis subuh kita trekking sampai helipad. Jadi cuma setengah jam 40 menit udah sampai. Jalurnya aman, safe untuk anak-anak. Pemandangannya, view-nya enak, bagus. Sebelah kiri kita ada sungai tapi nggak kelihatan ya. Kemudian sebelah kanan itu pohon pinus semuanya. Keren banget di sini, keren. Aku ya sebenarnya Gongnya ada. Ini boleh dibuka. Kajiannya aja. Kurma sama kismis. Dari mana tuh, Mas? Oh, dari sampai dibeli. Tapi sudah Mas Hanif. Kemana nih, Mas? Kita mau persiapan untuk jelajah pagi. Kita mau ngerjain santri-santri. Sekarang jelajah dulu. Jelajah pagi, let's go! Semangat! Semuanya siap, gerak. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar What's that? semangat guys. Batal. Allah, bagus banget. Kok kalian bisa lewat sini sih? Kenapa bisa dari sana itu? Guys, Merah itu top. Jongkok. Ya, yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, siap mendengarkan pembacaan juara mulai dari game. Jadi game ada 3 game. berarti skor akhir Bang Ojak
2, heksagon 1, dan Victor 0. Ya, oke. Semuanya siap, gerak. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Kata kuncinya pertama, ikuti jalur utama. Tali berwarna hijau belok kanan, merah berhenti, kemudian tali berwarna kuning belok kiri. Oke. Yang panjang, yang pendek, kedua. Nah, peduli kedua. Tiga. Victor, 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 victory! Bang Ojak? Yes! Heksagon! Jaya, jaya, jaya! Oke, silahkan. Ini dibawa, dikerjakan. What's that? Mencari kata ini kayaknya, Mas. Ada pertanyaan, mungkin terus nanti di sini. Sekarang kita jalan. Semangat guys. Mulai dari kelompok Victor yang diketuai oleh Mas Amin ya. Sholat fardu bagi laki-laki. Jumat. Jamaah. Bahkan Senin Rabu Jumat. Soalnya dari Ustaz Muda. Soal pertama alhamdulillah sempurna. Masya Allah. Kemudian soal 1 Bang Ojak. Warna ini warna hijau belok kanan. Nampak warna hijau. Ya, sampai ke sini. 8 soal sempurna. Kemudian heksagon. Kang Nada lagi mencari kata dari kertas itu sebagai soal. Ada berapa kata? Ada 8 kata. Dengan ada kata kunci. Soal 1 6 dari 8 soal terjawab, jadi 6 poin. Siap. Buat barisan, satu barisan. Masya Allah. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Soal kedua sedikit sempurna. 6,5 dari 7. Jadi 6,5. Lapor Ustaz. Kami dari kelompok Bang Ojak siap untuk mengikuti arahan. Kemudian soal kedua qadarullah terjawab 3 dari 7 soal. Pos 2 game apa? Game ini stafet. Estafet apa? Selang. Berapa kali? 0. Menyerah. Penyebabnya jelas. Penyebabnya jelas. Apa penyebabnya? Udah kelihatan dari sini. Sudah. Ini aku miss ya. Gak bisa. Siap, silakan. 1, 2, 3. Kalian tutup mata. Gak boleh. Kak Amin juga depan. Sorry ya kawan-kawan. Sorry. Lagi. Ayo. Coba aja nggak bisa. Kemudian soal 2 dari Ustaz Abdurrahman 7 soal bisa 6,5. Tolong bawa ini kasihkan ke ketua yang pos 3. Kemudian soal ketiga sempurna ya. Saya tuh jawab menggunakan 4 jenis AI yang nggak bisa menjawab selama seminggu. Dan ini antum bisa jawab. Atau jalan jongkok dari yang ngatain ngasih tahu jalan duduk, jalan jongkok ke sana sampai situ. Kemudian soal ketiga hanya terjawab 1. Siap, gerak. Tegak gerak. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Soal ketiga yang benar hanya 1, jadi 1 poin. Udah. Belok kiri. Tok, cukup sekali aja toh. Itu belok kanan. Itu. Lihat catatan. Kemudian ada pelanggaran pos, jadi ada minusnya. Untuk kelompok heksagon itu pelanggaran posnya berapa? Bener yang petunjuknya. Sini kanan. Benar kanan. Kita berbeda jalan, guys. Good luck ya, guys. Semoga selamat. Feelingku nggak enak. Good luck ya. Nah ini pelanggarannya tuh paling banyak. Tersesat ya. Saya minta penjelasan dari ketua. Kenapa bisa dari sana itu? Kami di perjalanan menemukan 2 buah tanda di jalan yang lurus. Dasar. Jadi pelanggaran posnya ada -2. Nah, waduh. Kami klarifikasi. Waduh, klarifikasi. Mana nih? Kenapa kalian tadi bisa lewat ini timur di pos 2? Kan petunjuknya. Petunjuknya kan kalau ada yang hijau belok kanan. Merah. Salah. Merah jangan belok. Jangan belok. Jangan masuk. Berhenti. Ya berhenti. Stop. Kalau hijau belok kanan.
Tapi tadi kita nggak belok kanan salah. Kan ada 2 jalan. Satu kanan itu lurus. Harusnya bilangnya lurus. Maksudnya ambil jalur sebelah kanan. Bukan belok kanan. Kita belok kanan. Oh, berarti nggak ke jalan. Enggak. Tapi lewat Menyusuri hutan. Atau sesat logika ya. Itu cara baca petunjuknya. Gimana nih, sudah memutuskan melewati jalan sini? Anda nggak tahu nih penafsirannya. Bunga ini. Guys, merah berarti nih. Merah itu stop. Stop berarti stop di sini. Pintar. Yakin situ? Iya sih, kayaknya curang. Saya akan bacakan total akumulasi terakhir untuk pemenang Camp Quran ketiga tahun 2025 adalah juara kedua diraih oleh dengan perolehan poin 14,5 poin diraih oleh Hexagon. Dan kemudian juara pertama total poin 16,5 poin diraih oleh kelompok Victor. Mana suaranya Victor? Victory. Juara ketiga diraih oleh Bang Ojak dengan total poin. Selamat. Teruntuk para santri baru di asrama Rumah Tahfidz Gria Zuifa Puspita Ningrum Masjid Pogondalangan, kami ucapkan marhaban, selamat datang, hayakallah wa hafzakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian. So brother, my message to you all, especially my Muslim brother, having fun with your journey of life with Quran. Stick to Islam, stick to Sunnah, stick to Quran. Tetap tegar di atas Islam, di atas Sunnah, di atas Al-Quran. Until to Jannah, sampai kita semua masuk surga. Barakallahu fiik. Quran Camp 3. Journey Al-Quran. Gimana rasanya akhirnya Victory menjadi pemenang gitu? Alhamdulillah, di hari pertama sebenarnya kami sudah sangat optimis menang. Pesan buat kita semua, selagi kita main, kita jangan sampai melakukan kezaliman kepada teman. Contoh kezaliman. Salah jalan. Contohnya mengambil karet orang lain. Iya itu benar itu. Kami punya orang dia. Komentar buat Bang Ojak yang nggak jadi juara pertama. Tetap semangat, terus berlatih. Jadikan permainan ini pelajaran, kalau misalkan bisa ada main lagi, Nggak boleh curang. sportif ya. Sejak kapan kami curang? Oh, Anda belum tahu. Yang di atas sudah bales, nyasar kami. Oke. Baru lagi kiri lagi kanan. Akhirnya ada hutan. Kita yang lain